Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Yunus. Singkatan Yunus adalah Yesus utus, nurut selalu. Saat Tuhan Yesus mengutus kita mau senantiasa taat, senantiasa nurut saudaraku ya. Kita sudah masuk di dalam Yunus 1 ayat yang keempat, dan kita akan lanjutkan sampai Yunus 1 ayat keempat sampai ke-7. Yunus 1 ayat 4 sampai 7 saya bacakan dalam terjemahan baru. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat ke-5, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tidur dengan nyenyak. Luar biasa, ada angin ribut malah tidur nyenyak nih Yunus. Ayat ke-6, datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Ayat 7 terakhir, lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Di ayat 4-7 ini cerita tentang kapal Yunus yang pergi ke Tarsis itu. Tuhan izinkan angin ribut datang, ada badai besar sehingga kapal ini hampir-hampir terpukul, udah mau hancur saudaraku. Yang hebatnya Yunus ini tidur. Dia seakan-akan tidak kerasa begitu. Luar biasa ya. Sudah kapal diombang-ambing gitu masih bisa tidur. Dan ini awak kapal sudah berteriak-teriak, sudah panggil-panggil Allahnya, tapi tidak juga reda saudaraku. Akhirnya nakoda ini panggil Yunus, "Kenapa kamu tidur? Bangun. Ayo kita mau buang undi saja. Karena siapa ini terjadi?" Ini cerita ayat 4 sampai yang ke-7. Jadi luar biasa saudaraku peristiwa saat itu. Kalau saya di posisi itu juga sangat takut saudaraku, karena kapal ini hampir terpukul hancur. Jadi begitu diombang-ambingkan. Nah, ini ada 3 hal yang menjadi pelajaran dalam hidup kita, dalam hidup orang percaya. Kita harus tahu saat ada badai itu datang dalam hidup kita, ada masalah itu datang dalam hidup kita. Tahu singkatan dari masalah? Masalah itu manusia sanggup lakukan dengan Allah. Masalah, atau ada singkatan lagi, masalah masih ada Allah. Dan saudara bisa cari singkatan-singkatan masalah yang lain. Ada 3 hal ya. Jika masalah itu datang dalam hidup orang percaya, dalam hidup kita harus punya atau kita harus mengerti 3 hal ini sehingga tidak sampai salah langkah, salah merespon. 3 hal. Yang pertama, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Yang kedua, Tuhan selalu baik adanya. Mazmur 100 ayat 5. Ketiga, Tuhan Maha Kuasa. Ini 3 hal ini tidak boleh kita abaikan. Harus kita mengerti, terus hafalkan. Ada masalah datang, Tuhan tak pernah mencobai siapapun. Prinsip ini jangan dilupakan. Allah tidak pernah mencobai siapapun. Nah, kenapa masalah itu datang? Karena Allah mengizinkan hal yang jelek terjadi, atau Tuhan izinkan iblis bergerak menghancurkan kapalnya Yunus. Pada konteks Yunus ini, itu ya, Allah mengizinkan. Allah tidak pernah mencobai siapapun. Tuh tertulis jelas dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Ini hukum firman Tuhan. Kita harus percaya itu. Allah tidak pernah mencobai. Allah mengizinkan. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya itu dalam kontrolnya Allah. Contoh, jika Allah memagari Ayub,
4 lapis dan memang dipagari 4 lapis. Pertama dipagari keluarganya, kedua dipagari hartanya, ketiga dipagari tubuhnya, keempat dipagari nyawanya. Bayangkan harta keluarganya. Ayub punya keluarga yang luar biasa, yang bahagia saudaraku. Bayangkan 10 anak, ya kan? Kalau zaman dulu banyak anak, banyak rezeki, itu banyak anaknya. Kedua, hartanya, kaya, orang terkaya di tanah Uz. Ketiga, tubuhnya sehat. Keempat, nyawanya yang masih hidup. Dan tidak ada satupun bisa mengganggunya. Tetapi iblis berusaha mengganggu. Apakah dia bisa mengganggu Ayub? Nggak bisa. Iblis kemana? Izin kepada Allah. Saudara bisa baca di Ayub itu. Ayub 1 ayat 6 sampai 11, Ayub pasal 2 ayat 2 sampai 6. Itu iblis izin, enggak, dalam bahasa Jawa ujuk-ujuk. Itu hajar, enggak bisa. Dalam kontrolnya Allah. Izin. Iya Ayub, karena kau pagari, jadi dia tidak menghujat engkau Tuhan. Ya sudah, kata Tuhan. Ya sudah. Keluarganya, terus hartanya, itu saya izinkan, tapi jangan menjamah tubuhnya. Dan iblis diberi kesempatan itu, iblis kalau diberi kesempatan dihabiskan. Misalnya kalau saya beri kesempatan cuman sampai 100 biji, ya dihabiskan 100 biji. Saya beri kesempatan kamu 1000 biji, dihabiskan 1000 biji. Itu iblis. Oleh karena itu jangan beri kesempatan pada iblis. Seberapa jauh kita beri kesempatan pada iblis, iblis itu menggerogoti, menghabiskan. Bahkan kalau bisa sampai membunuh. Karena iblis itu pencuri, datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Loh, tidak ada. Ya stop. Nggak ada iblis tuh. Bahasa Jawa dintekno, dihabisin. Jadi iblis, ya sudah dihabisin. Nggak disisakan mungkin 3 anak, ini enggak, 10 anak habis. Hartanya habis. Nah, jadi itu. Kemudian Ayub kan masih enggak menghujat Lut ini, iya karena tubuhnya Tuhan. Coba kalau tubuhnya disakiti, pasti dia akan berontak. Ya sudah, kata Tuhan, tubuhnya milikmu, tapi jangan jamah nyawanya. Jadi habisin dong tubuhnya Ayub, tapi nyawanya tidak bisa iblis ambil. Nah, lihat. Jadi Allah itu mengizinkan, bukan Allah itu membuat Ayub seperti itu, tidak. Mengizinkan itu terjadi. Jadi suruh kalimat Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, itu Yunus 1 ayat 4. Itu berarti Tuhan mengizinkan angin ribut datang untuk memberi peringatan pada Yunus. Diizinkan, ya sudahlah, supaya itu jadi peringatan buat Yunus. Ya itu ya. Ini prinsip Alkitab. Allah tidak pernah mencobai siapapun. Manusia dicobai oleh keinginannya. Saat keinginannya dibuai, dia melahirkan dosa melahirkan maut. Itu. Dan Tuhan izinkan. Ya sudah, kamu karena merokok, ya sudah kamu suatu saat sakit paru-paru, ya sudah. Apakah Allah berkuasa untuk menghindarkan seseorang dari sakit paru-paru? Bisa. Tapi kenapa kok Allah izinkan? Nah, itu pemikiran Allah. Yang pasti, poin kedua, Allah selalu baik adanya. Itu tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita ganggu gugat, tidak boleh kita curigai Allah. Allah selalu baik. Walaupun nampaknya Tuhan itu seakan-akan menyerang kapalnya Yunus. Dikatakan Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Tapi semuanya itu untuk kebaikannya Yunus. Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu yang terjadi itu selalu menjadi kebaikan. Apa yang menjadi kebaikan Yunus? Yunus bisa sadar. Dia bisa bertobat. Jadi Allah mengizinkan angin ribut datang itu supaya Yunus sadar, bertobat. Tidak pernah Tuhan membuat
sesuatu untuk mencelakakan anak-anaknya. Ini prinsip yang saudara dan saya harus tekankan dalam hidup kita. Allah selalu baik, Allah tidak pernah salah, perbuatannya tidak pernah mencelakakan, melainkan untuk kebaikan. Bayangkan Yusuf itu dibuang, dijatuhkan ke sumur, itu sakit, jatuh itu sakit. Gak tahu apakah ada yang retak atau ada yang lecet, pasti jatuh dari sumur. Kemudian dijual jadi budak, aduh gak enak jadi budak. Kemudian difitnah, masuk penjara lagi, gak enak. Tapi apa kata Kejadian 50 ayat yang ke-20? Walaupun kamu, kata Yusuf, itu saudara-saudaranya Yusuf, mereka-rekakan yang jahat kepadaku, itu Yusuf berkata seperti itu, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Lu kok bisa baik? Lu itu gak enak. Yusuf tahu bahwa semuanya itu menjadi kebaikan dalam hidupnya. Allah mengizinkan peristiwa demi peristiwa yang naas, yang jelek, yang kata orang dunia itu sial. Tuhan izinkan itu supaya Yusuf bertumbuh, supaya Yusuf siap pakai. Pada waktu dia diangkat jadi Firaun, tangan kanannya Firaun, saudaraku, Yusuf tidak jatuh dalam dosa. Bisa saja kan dia jadi tangan kanan Firaun. Potifar yang memenjarakan saya, bunuh dia. Istrinya yang memfitnah saya, bunuh dia. Saudara-saudara saya ada berapa? 11 saudara, bunuh semua. Bisa. Terus juru minuman yang kamu melupakan saya bilang ingat saya kalau kamu keluar, tapi kamu gak mau. Atau juru minuman atau juru roti, saya lupa yang mana, salah satu, pokoknya hidup, salah satu mati, bunuh dia. Bisa, karena dia berkuasa. Tapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia sudah tahan uji. Tuhan izinkan peristiwa demi peristiwa jelek terjadi untuk mengolah Yusuf, sehingga pada waktu Yusuf naik, dia kuat dan dia jadi berkat untuk membuat bangsa Israel bisa menjadi bangsa yang besar itu. Nah, jadi semuanya itu untuk kebaikan kita. Selalu ada maksud Tuhan. Selalu ada maksud Tuhan. Kenapa kok saya seharusnya pada waktu lulus kuliah saya harus saya dapat pekerjaan di luar kota, tapi saya tinggalkan itu dengan kalimat orang tua saya, jangan, saya bekerja saat ini yang saya tekuni. Oh, ternyata berapa tahun kemudian saya bisa melihat perbuatan Tuhan dalam kehidupan keluarga teman saya, dan saya bisa melihat lagi peristiwa mujizat demi mujizat terjadi. Semuanya itu selalu ada kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah berkata bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak baik. Jangan pernah katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Walaupun dia tampak luar jelek, ditunjukkannya kasih setianya, dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikannya padaku. Nah, pernah ada unsur jelek 0,0001% jelek aja gak ada. Bahkan pikiran Allah jelek aja gak ada. Manusia punya pikiran jelek, pikirannya Allah kepada umatnya selalu pikiran rencana damai sejahtera. Kita yang gak bisa ngerti pemikiran Allah, sehingga Tuhan, kenapa kok saya harus melalui badai-badai hidup seperti ini? Coba periksa diri saudaraku. Kalau ada masalah, kuncinya itu adalah periksa diri. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Uji saya Tuhan, apa yang salah, nyatakan, ingatkan.
Setiap malam sebelum tidur doa, Tuhan apa yang keliru-keliru Tuhan ingatkan. Supaya apa? Supaya kita tahu kalau ada salah dapat bertobat. Bahkan mungkin peristiwa lidah kegigit, aduh sakit, Roh Kudus bisa bicara, kamu mari habis ngerasani orang, oh iya Tuhan ampun Tuhan ampun. Itu coba ada masalah apapun periksa diri. Kalau nggak ada dosa kok, ya sudah, jalan dengan iman. Katakan Allah tak pernah mencobai siapapun, Allah selalu baik adanya. Dan kalau ada dosa, wah ini hukuman, ini hajaran, ini peringatan, ya ampun Tuhan ampun, dan jalani itu, dan Tuhan akan lakukan, akan selesaikan. Ini yang ketiga, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa dari segala yang ada di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Ayub 40 ayat yang ke-26. Dia sanggup melakukan segala perkara. Oleh karena itu takutlah akan Allah. Jangan pernah sombong di hadapannya, karena dia dengan kita itu seperti langit dan bumi. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Bayangkan seperti langit dan bumi. Jadi 3 prinsip ini tak boleh kita lupakan. Setiap ada masalah, sehingga respon kita benar. Ada masalah, coba periksa diri. Gak ada dosa yang menuduh kita. Jalan dengan iman, dengan bersuka cita, bersyukur. Hadapi setiap masalah bersama dengan Tuhan. Jangan dengan kekuatan sendiri, kalah dengan kuasa Tuhan. Tapi kalau ada dosa, ya sudah, ya ini akibat dosa, ya sudah Tuhan ampun. Misalnya kita mencuri, ketahuan polisi, lu harus mendekam di penjara 3 hari. Ya sudah, jangan bilang ini ujian, jangan. Minta ampun, saudara. Itu hukuman, itu hajaran. Supaya Allah itu izin supaya sadar, supaya Yunus ini, apakah ini ujian atau hukuman atau hajaran? Ini hukuman, ini hajaran buat Yunus, peringatan buat Yunus. Ini bukan ujian. Seringkali kan orang, ya ujian, padahal habis korupsi masuk penjara itu bukan ujian. Ujian itu kalau kita gak ada dosa, itu ujian, naik tingkat kalau kita lulus ujian. Tapi kalau Yunus ini kena angin ribut, ini bukan ujian, ini hajaran atau peringatan kepada Yunus. Yunus bertobat, harus bertobat. Ya, ini sedikit di ayat 4-7. Nah, saya berhenti sampai di sini dulu karena bagian yang kedua di ayat 4-7 kita akan melihat perkara yang lebih dalam lagi, saudaraku. Yaitu apakah Allah adil dalam tindakannya? Ini pertanyaan yang akan kita jawab di video yang akan datang. Loh, kenapa kok saya bisa berkata atau bertanya seperti itu? Yang salah Yunus, tapi kenapa awak kapal ikut kena? Nah, saudara, coba saudara renungkan. Yang salah Yunus, awak kapal kok ikut kena? Apakah Tuhan ini adil? Gak adil loh Tuhan. Yang salah Yunus satu orang, kok awak kapal kena imbasnya? Pertanyaan ini akan saya jawab di video yang akan datang. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.